Ustadz, apa hukum pacaran haram? Ya, nggak Ntar dikenal kasih, pacaran itu dalam Islam. ntar kasih waktu ya bang. Gimana ya? Nggak agak apa? Hmm. Oke, abang Islam kan? Islam atau Kristen kah? Kristen. Oh, Kristen. Waduh, ya. Abang mau Cuma nanya sesuatu atau mau ditanya nih? mau bertanya. Apa tuh? Cumanya tadi kan situnya bertanya sama saya Kristen atau Islam. Mungkin karena nengok jenggotnya. Bukan. Salah fokus saya. Oh, itu tebal kali, ada hutan di bawah mulutnya gitu loh. Soalnya Bercanda bang ya, bercanda. Baik, gimana bang? itu pertanyaan antara Kristen dengan Islam tadi awalnya pertanyaannya kan Pak kan? Ya kan Bang? Hmm. Kalau antara Kristen dengan antara kita sesama manusia lah saya bilang ya. Antara Kristen dengan Islam. Apa sangat jauh perbedaannya? Kristen dengan Islam jauh bang, jauh, jauh Coba banget. Antara dikasih langit dan bumi. antara langit dan bumi. Iya, Gimana? Gimana itu perbedaannya Bang? Di, di perbedaannya kayak gini. Ya, dari konsep ketuhanan aja udah beda gitu. Kalau konsep doktrin Kristen, Tuhan itu telah menjadi manusia. Kan kayak gitu. Sesuai di dalam Bible-nya. Kalau di Islam itu menolak mentah-mentah. Terus di kitab Tauratnya Nabi Musa juga menolak mentah-mentah gitu. Bahwa kata kata kitab para nabi, kitabnya Nabi Musa pun mengatakan di Bilangan 23 nomor 19. Di situ dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Dan di dalam Islam pun juga mengatakan bahwa lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu dari konsep ketuhanan saja udah beda gitu. Banyak perbedaannya, Bang. Banyak, bukan cuma satu. Bukan cuma satu, tapi semua ya, rata-rata semua ketika kita membahas kekristenan, contoh sunat. Contoh sunat. Yesus disunat hari ke-8, Islam bersunat, orang Bani Israel bersunat. Sedangkan Kristen, kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak berguna lagi untukmu. Ini udah salah gitu dari ajaran para nabi. Yang ketiga, Bang, yang ketiga tentang masalah makan babi. Selama hidupnya, Yesus tidak pernah mencontohkan makan babi dan tidak ditemukan di kitab Anda. Ya, makan babi dicontohkan oleh Yesus. Tetapi kalau Yesus mencontohkan makan ikan goreng, baru itu pernah. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di dalam kitab Taurat Nabi Musa pun di Imamat 11 dan di Yesaya, maka orang yang makan babi itu harus dimusnahkan dan babi itu haram dimakan. Tiba-tiba di Kristen, apa yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan, kata Kristen. Wah, kalau kayak gitu ban mobil pun bisa dimakan masalahnya. Ah, izin Bang, saya hmm, bertanya, apapun yang dimasukkan ke dalam mulut itu tidak haram, berarti mobil bisa dimasukkan. Itu ada ayatnya, hmm, tapi kan dari awalnya ada ayatnya, Abang bilang tadi. hmm. Itu apa ada ayatnya itu tertulis di kitab Kristen? Bang, Yehezkiel 23, kotoran manusia itu harus dibakar dengan roti. Apakah itu bukan najis? Bukan apa? Najis kan kotoran, Bang. Coba diulangi Bang. Yehezkiel 23, ya. Yehezkiel 23 roti harus dibakar dengan kotoran. Dan itu disuruh makan. Najis, Bang, itu. Itu kan ayat yang sepenggal yang Abang baca, bukan 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 sepenggal. Itu ada adalah korban penghapus dosa. dan karena gimana gimana tadi ya yang saya bilang itu ah, Tuhan Yesus sunat di situ saya kurang terima disunat. Kenapa? Kenapa? Perbedaannya di situ harus disunat, makan babi tidak boleh itu tadi kan yang Abang bilang Hmm. kan. Hmm.
memang perjanjian lama memang itu. Di ajaran Kristen itu perjanjian itu terjadi di perjanjian baru, di kitab perjanjian baru itu sesudah datang Tuhan Yesus baru ada perjanjian baru kan gitu. Baik. Mm-mm. Ah, terus jadi begini Bang. Kalau masalah perjanjian baru saya bawa aja perjanjian baru ya. Yesus berkata sembahlah Allah. Anda menyembah siapa? Allah, bagi ajaran Kristen itu Allah itu adalah Yesus. Artinya bagi kami Kristen itu Tritunggal. Dialah yang menjelma, dialah menjelma sebagai manusia. Baik, itu doktrin. Itu doktrin dari Kristen, bukan menurut Yesus. Sejak kapan Yesus ngaku Allah? Nggak ada. Sejak kapan Yesus mengajarkan Trinitas? Juga nggak ada. Tapi kan di situ ada bunyinya juga, yaitu menjelma untuk menebus dosa umatnya. Menebus dosa umatnya. Itu nubuatannya dari mana? Saya memang kurang ngerti ayat-ayatnya, kurang hafal dengan ayat yang tertulis di ayat berapa. Bukan kurang hafal Bang, tapi memang tidak ada. Tidak ada nubuatannya di perjanjian lama menebus dosa memakai darah manusia, nggak ada. Bukan memakan darah manusia, bukan. Bukan memakan, menebus dosa memakai darah manusia, nubuatannya nggak ada. Bukan memakai darah manusia, yaitu Terus? Tuhan yang menjelma. Ya Tuhan menjelma untuk apa? Untuk menebus dosa umatnya. Itu di mana tertulisnya di perjanjian lama? Di perjanjian baru itu. Tuhan Yesus. Di perjanjian baru kalau semua, Bang, kalau semua yang di perjanjian baru itu tidak lepas dari perjanjian lama kan? Bisa nggak Kristen berdiri tanpa perjanjian lama? Bisa tidak Kristen berdiri tanpa perjanjian lama? Kami itu perjanjian baru. Memang tidak bisa, tapi sesudah datang Sang Penebus dosa. Bang, ingatlah yang dikatakan Yesus. Selama langit dan bumi ini ada, satu hukum iota pun dari hukum Taurat itu tidak dapat dihapuskan, tidak dapat ditiadakan. Jadi perjanjian lama kagak bisa dibuang. Berarti seandainya saya bertanya lagi ya kan Bang ya. Ya. Saya suka dengan, saya kan Nasrani tadinya sampai sekarang. Saya suka Nasrani. Bang, Anda bisa bedakan Nasrani dengan Kristen, Bang. Nasrani itu adalah ahli kitab. Kristen ini kita nggak kenal sebenarnya. Saya kenal kitab, makanya saya bilang saya Nasrani. Oh, Nasrani adalah keturunan dari Bani Yakub, dari Nabi Yakub, Bani Israel yang mengikuti ajaran Isa Al-Masih. Itu Nasrani. Dari suku Israel, Bani Israel, dari kaum Israel. Kalau gitu menurut saya itu salah. Memang semua yang mengikuti Abang Isa Al-Masih, saya mengikuti Isa Al-Masih sampai saat ini. Abang mengikuti Isa Al-Masih. Iya. Jadi Bang, setahu saya di Kristen nggak ada kosakata Isa, Bang, di kitabnya. Di kitabnya tadi saya taruh di pondasinya, saya kurang hafal dengan isi kitabnya semua dan pasal-pasalnya memang. Iya, baik. Oke Bang, lanjut kayak gimana? Tapi contohnya aku kan menurut keyakinan Abang saya bertanya ya. Ya. Saya Kristen tadi ya, kalau nanti makin panjang perdebatannya. Oke. Saya seorang Kristen, tapi saya berpacaran dengan seorang putri Muslim. Dan dibagi ajaran kami, gimana berarti saya sudah mengkhianati Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami, udah pengkhianatlah saya. Terus? Nah, bagi ajaran Islam, bagi si perempuan membilang, Anda sudah sama dengan bayi, tidak ada lagi dosa-dosamu. Kata terus? Dia. Kalau sudah masuk jadi Muslim, sudah dia sebagai istri.
Itu betul apa enggak, Bang? Dan gimana Ah, penjelasan? betul. Ada Seorang yang direset ulang kayak reset HP Anda tuh ya, ke setelan pabrik, itu sebagaimana asalnya. Harus Anda isi lagi. Kan kayak gitu. Seorang mu'alaf itu melembutkan hatinya, melunakkan hatinya, menerima kebenaran agama Islam, maka Allah ya mengampuni dia. Janjinya di mana tuh? Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan menutupi kesalahan dia yang telah lalu. Tuh. Dan membalasnya sayyiatikum. Di situ dikatakan Allah akan membalasnya dengan surga. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tuh, dalilnya At-Tahrim ayat 6. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, di situ Allah membalasnya dengan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu bagi mu'alaf. Dia akan direset ulang sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia itu suci, kagak punya dosa. Kagak ada bayi itu mewarisi dosa. satu lagi kan, Bang. Nggak apa-apa kan, agak banyak Ya. pertanyaannya kan, Bang. Satu lagi. Kan gini. Pertamanya kami berteman dengan yang saya temani sekarang. Dia kan muslim, tapi dia nggak mengerti dengan agamanya. Kalau seandainya kamu mengerti, saya ikut agama kamu, kan saya bilang. Hmm. Dan dia sholat tak pernah. Oh, sholat Dia tak pernah itu ajaran Islam dari mana? Sholat tak pernah. kalau itu aku kurang tahu entah berapa beda, berapa macam Islamnya kan gitu. Kan, lagian pun kan kita nggak berani bertanya dengan dia. Nah, terus seandainya dia rajin sholat, rajin beribadah, kita pun pasti berarti dia bisa jadi membimbing saya kan gitu. Ya, terus? Terus gimana harus saya mengikut agamamu sedangkan kamu aja nggak rutin beribadah, kamu aja nggak rutin sholat, saya bilang kan. Iya, Sedangkan betul juga sih abang kayak gitu nanya sama dia, betul itu bang. Kenapa kau muslim, kenapa nggak sholat? Apa bedanya kau dengan orang ateis, kan kayak gitu. nanti Ateis yang nggak beragama, nggak sholat. nanti Betul nggak? jadi dua-duanya nggak beragama, nggak mengerti agama, itu yang saya takutkan. Nah, Jadi salah satunya begini bang. Di dalam Islam itu, apalagi perempuannya ya, kalau abangnya nggak bisa, abang Kristen lalu ingin masuk ke agama Islam, nanti takutnya kalau abang masuk ke Islam, laki-laki menjadi imam perempuan, tapi abang tidak bisa mengimami perempuan atau dari istri Anda tersebut kan. Setidaknya sang istri karena sudah berasal dari Islam ya, sang pacar berasal dari agama Islam, setidaknya dia belajar agama Islam dulu dengan benar gitu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim itu wajib belajar tentang masalah agamanya. Apalagi kalau dia tidak sholat, meninggalkan sholat itu dosa. Padahal ada perintahnya, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat serta tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk gitu. Jadi salah bang. Dia harus mempelajari agama Islam dulu ya, biar nantinya juga dia paham cara mengurus Anda, mengurus suaminya. Dia mengurus dirinya sendiri saja dalam ibadahnya tidak bisa, apalagi mau mengurus suaminya nanti. Berantakan gitu bang. berarti intinya tadi ini cerita yang terakhir. Berarti saya punya PR lagi lah ya. Iya. Sungguh-sungguh dulu belajar tentang agama yang mau ku ikuti, gitulah saya bilang ya. Iya, setidaknya abang bisa mencari ustadz, ya, bisa mencari ustadz untuk abang sendiri belajar, terus untuk istrinya mau belajar juga gitu, atau bisa belajar sama-sama. Setidaknya, kalau seorang perempuan belajarnya kepada ustazah gitu, agar terhindar dari fitnah gitu bang ya. Kalau abang boleh belajar dengan seorang ustadz gitu, meskipun abang masih Kristen gitu, nggak apa-apa, silakan saja gitu. Nah, yang ditekankan itu yang Muslim ya, pacarnya yang Muslimah atau istrinya yang Muslimah,
itu harus dia belajar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena kalau dia tidak belajar, gimana dia mau ngurusin suaminya nanti? Dia ngurusin dirinya untuk ibadah dia tidak bisa mengurus dirinya, apalagi mau mengurus suaminya. Berantakan Anda nanti gitu. Makanya tadi dari awal saya berdebat, saya tak ukir dulu ke sini di mana aslinya sebenarnya. Itu yang saya inginkan dari tadi. Gitu bang. Abang rencana gini bang ya. Kalaunya Anda mualafnya karena perempuan, jadi sebaiknya bang ya, Anda lebih baik pelajari dulu dah agama Islam. Karena seseorang yang mualaf itu dari hati, bukan karena embel-embel gitu. Karena kalau Anda hanya karena embel-embel perempuan, contoh sedikit saja. Tunggu dulu bang. Oke. Yang abang bilang tadi mualaf gak karena perempuan. Saya bukan mualaf karena perempuan. Hmm. Tapi saya, gimana aku bilangnya? Dari dulunya saya lihat dia berhijab, saya suka melihat wanita yang berhijab. Ya. Nah, dan bukan karena perempuan. Dan saya lihat di maaf bagi orang Kristennya, saya kalau salah saya katakan salah. Orang Muslim pembersih, salah satu yang saya suka dari situ. Oh, wajib bersih bang. Wajib. Karena kalau sedikit najis aja bang ya. Dan pernah saya tanya sama dia, kenapa mesti kayak gitu? Bersih itu sebagian dari iman, kata dia. Sukalah sama saya sama dia. Berarti iman kan gitu dalam hati saya. Berarti iman. Baru kan saya pengen untuk menyerahkan diri dengan dia, dengan agama dia, tapi dia nggak mengerti. Ya, jadi begini bang. Sebenarnya jadi masalah kebersihan an-nazafatu minal iman itu sebenarnya bukan hadis, tapi itu prinsip dari umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai yang bersih-bersih, menyukai yang suci-suci. Jadi Allah menyukai orang yang bersuci, itu ada di Al-Qur'an. Nah, gitu bang. Makanya Muslim itu ketika dia kencing, jangan sampai air kencingnya itu terkena kakinya. Kayak gitu tuh. Lalu menyiramnya harus bersih betul-betul. Kalau masalah terkena kaki, kalau Gini, itu jadi masalah bang di dalam agama Islam. Masalahnya gini, ketika dia kencing lalu kena kakinya, habis itu dia tidak berwudu ya, maka ini akan jadi masalah di kuburnya. Karena sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, apa yang menyebabkan orang dikubur itu banyak disiksa. Karena salah satunya dia tidak bersih membersihkan air seninya, tidak bersih istinjanya. Itu jadi masalah. Padahal hal kecil seperti itu. Jadi bimbang saya bang. Jadi bimbang lah saya kalau gitu bang. Kenapa? Jadi bimbang kenapa? Kalau masalah soal air kencing kena ke kaki. Ya. Berarti nantinya kita kan nggak tahu nanti di hari tua, nggak tahu kita cacat, kena surga lagi. Jadi begini bang, daripada orang yang kufur sama sekali itu langsung dihajar habis-habisan oleh malaikat. Kalaunya mengikuti aturan, maka apa yang telah ditetapkan itu kan bisa kita ubah. Di mana-mana. Kayak gitu. Jadi aturan tersebut berlaku bukan cuma untuk Islam, tapi untuk seluruh manusia. Air kencing tersebut apabila terkena kaki sedikit saja berlaku untuk seluruh manusia, apapun agamanya. Tapi kan masih boleh dicuci. Ya boleh dicuci bang, makanya cucinya harus bersih, itu yang saya maksud. Gitu, itu Islam harus bersih. Pokoknya kencing harus bersih. Terus ketika dia beol juga harus bersih. Tuh Islam kayak gitu bang. Dan lagi soal kebersihan, penasaran saya. Dan lagi gimana? Dan lagi soal kebersihan, ada lagi yang bisa diceritakan soal kebersihan. Oh banyak bang. Apa yang contohnya Anda mau tanyakan? Dari kebersihan, rumah harus bersih, sampah tidak boleh sampai bermalam tuh. Kalau kita punya sampah, tidak boleh sampai bermalam di tempat sampah. Di tempat sampah.
Abang kan beli-beli barang tuh ya di luar rumah. Habis itu istrinya masak. Setidaknya sampah itu kalau sore dikeluarkan dari rumah. Saking bersihnya umat Islam tuh. Tapi sama juga. Berarti sama juga, Bang. Orang Kristen Ah, juga kayak gitu. Terus bagian tubuh, Bang. Ya, bagian tubuh. Setidaknya dalam 40 hari dia cukuran gitu. Masalah kumisnya atau bulu ketiaknya atau yang lainnya gitu ya. Mohon maaf bahasanya agak ini. Oh, Jadi berarti itu kalau masalah memang bulu, berarti aku harus cukur juga lah ini ya kalau masuk Muslim nantinya aku. Jongkok. kalau gini, janggut itu sunnah Nabi. Jadi dirapikan saja, bukan dicukur habis. Kan mencukur, ya mencukur untuk dirapikan, bukan Ap- dihabisin. Apa beda ini dengan ini? Beda, kumis dengan janggut beda. Potonglah kumismu, peliharalah janggutmu. Kenapa saya kagak ada janggutan nih? Ada sebenarnya. Saya biarin saja gitu. Tapi kalaunya sudah tidak rapi, saya rapikan, saya potong, bukan saya cukur habis, bukan. Sama-sama rambutnya, sama-sama jenggotnya, sama-sama bulunya. Nah, Apa beda? rambut juga, setidaknya rambut. Terus Bang, masalah sunat. Nah, sunat itu juga menjaga kebersihan dari kemaluan laki-laki. Itu gunanya sunat. Iya. Yang saya bingungkan kan, ma- Dijual masalah kumis dan jenggot tadi. Sebenarnya Ah, kumis kenapa nggak boleh dipanjangkan? Cukurlah ah. kumis dulu ketiakmu dan lain sebagainya. sama-sama rambut. Kenapa jenggot bisa dipanjangkan? Sementara jenggot pun kalau apa bisa juga ketombean, apalagi Sama-sama kayak rambut. saya. Baik, begini Bang, bunyinya ya. Potonglah kumismu, peliharalah jenggotmu. Kan kayak gitu. Itu hadisnya. Ya, kenapa Nabi melarang berkumis? Karena meniru orang-orang kafir, orang-orang barat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Jadi orang-orang barat rata-rata berkumis. Bukan ciri khas Islam. Nah, lalu peliharalah janggutmu. Kita disuruh untuk memotong dalam 40 hari kan? Memotong itu bukan janggutnya dihabisin Bang, bukan, tapi dirapikan saja agar terpelihara dari kutu dan dijaga kebersihannya gitu. Paham? Glenn, udah bertambah kalau begitu. Gimana? Tadinya kan awalnya tentang kebersihan kan dari kumis ke jenggot. Dan abang bilang ya, panggil abang lah dulu aku ya bang ya. Nah, dan abang bilang lagi untuk berikutnya biar nggak meniru kayak orang apa tadi yang abang bilang orang luar. Ya, terus? Ya, aku jenggot. Berarti nggak berkaitan dengan kebersihan sebenarnya. Kalau masalah jenggot dengan kumis. Ya kalau dibiarin jenggotnya ada kutunya kayak gimana Bang? Iya, tapi kalau mau dipanjangkan pun seberapa panjang kalau kita bersihkan nggak Ya ada artinya abang juga bersih gitu kan, dibersihkan. oh. Makanya Islam mewajibkan harus bersih gitu. Setidaknya meskipun ada jenggot dirapikan jenggotnya biar tidak berkutu. Kan kayak gitu. Jadi mantap lah abang berjenggot. Oh, mantap tuh bang. Banyak berjenggot. Soalnya calon orang rumah yang nggak dikasih, aku sebenarnya dari pertama untuk memanjangkan ini, pertama kan biasanya aku cukur, saya sudah agak panjang biarin aja gitu katanya kan. Saya sudah makin Oh panjang. jangan bang, harus dirapikan, jangan dicukur habis gitu. Kalau di sini dicukur terus di samping, kalau nggak lebat semua. Di sini dicukur. Iya, dirapikan aja, gitu biar bersih kelihatannya, gitu bang, mantap. Itu sesuai hadis sudah. Terus apa lagi? Oke lah, mana tahu ada yang masih udah lama menunggu mau naik lagi kan besok-besok Enggak lagi apa-apa, saya. abang kalau mau nanya lagi silakan. Saya demen nih, kalau yang seperti ini nih. Ya Al-Quran dorong sudah Muslim. Kalau contohnya ini agak apa ini yang mau aku pertanyakan? Hah? Kalau contohnya ini memang agak-agak runyam ceritanya. Contohnya Saya ingin tahu ada nggak di saya kan sunnah berteman dengan di dalam Al-Quran? yang aku bilang tadi seorang muslimah. Terus? Di saat dulu sebelum saya disunat, kami tidak boleh
saling menyentuh. Bentar, bentar. Bang, sebenarnya di Muslim itu tidak ada namanya pacaran, tidak ada. Terus seorang Muslim itu juga tidak bisa bersentuhan karena diharamkan antara laki-laki dan perempuan bersentuhan, kayak gitu. Mm-mm. Terus, Tapi dia juga muslim kok bang. Tapi kami pernah apa? Tapi dalam yang hal satu itu sesudah disunat baru bisa. Dia tapi muslimah ya, kawanku. Bang, abang bersunat? Udah, Udah, baik. biar bisa Cuma dibilang nanti kamu. kalau abang masuk agama Islam harus mandi wajib, gitu ya? Mandi wajib pula tuh abang pelajari. Mandi wajib. Bodoh dong, komerin dalam no Ya, kamu. mandi wajib dan wudhu junub. Mandi wajib itu gimana? Mandi Aku wajib itu mandi wajib adalah juga. mandi besar ya dari mensucikan hadas besar. Kayak gitu, Bang. Contoh, habis berhubungan dari suami istri itu harus mandi wajib keduanya. Sang istri mandi wajib, sang suami juga mandi wajib. Habis masuk ke dalam agama Islam mandi wajib dulu, membersihkan hadas besar dari terdahulunya. Tuh harus bersih Islam itu. Jangan kira abang setelah syahadat itu tidak mandi wajib. Enggak, abang harus mandi wajib, bersih-bersih. Apa itu mandi wajib? Jadi mandi wajib itu dia harus mencuci dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Semua organ tubuhnya harus kena. Terserah memulainya dari mana. Niatnya ada, nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardholillahi ta'ala. Tuh, Bang. Lengkapkan Tapi ajaran Islam, harus bersih pokoknya. tapi jadi beruntung juga aku jadi komal di sini kan. Di mana satu aku bilang aku beruntung. Pantasan setiap kami bersama dengan calonku itu dia keramas. Kenapa ini keramas? Pikirku kan. Aku kan Oh, itu kurang harus bersih. Perempuan itu harus bersih. entah Jadi kamu nanti perempuan bilang, muslim, mohon maaf nih Bang ya. Dalaman muslimah atau muslim itu jangan sampai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itu sampai bersihnya kayak gitu, sampai ke dirinya aja dijaga. Enam. berarti sama juga. Kristen juga harus kayak gitu memang. Ah, Di Kristen juga ada itu tertulis gimana dibilangnya? Kebersihan adalah sebagian dari iman. hmm. Terus kalau di Kristen Bang tidak dirinci. Kenapa Iya. saya bilang tidak dirinci? Karena di dalam agama Islam itu ada namanya ilmu fikih. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, air yang najis atau mutanajis, ada jenis-jenis airnya. Kayak gitu, yang mana boleh dipakai bersuci, ada pilihan airnya. Lengkap rinciannya semuanya. Iya. Ayo, Tapi disitulah saya bingung Ada kan. yang betul ngomong itu. ada Yang nggak saya kalau Bang di Kristen ada nggak Yesus ngajarin? Oh, air seperti ini kata Yesus tidak boleh untuk bersuci. Ada nggak? Kalau kita membanding ya Bang ya, syariat agama Islam dengan Kristen itu jauh antara langit dan bumi gitu. Kalau syariat agama Islam lengkap, bahkan nikah saja ada aturannya. Di Kristen, Yesus tidak pernah ngajarin nikah. Dan aturan nikah tidak ada di Kristen. Hanya ada kawin gitu. Ya kalau kawin binatang pun bisa kawin. Ya, kenapa bedanya dengan nikah? Kan kayak gitu. Nah nikah itu ada rukun dan syaratnya. Jadi diajarkan di dalam agama Islam. Nggak ada di Kristen. Gitu Bang. Tapi kalau menurutku itu salah, walaupun saya tidak mengerti tentang isi Alkitab. Salah gimana? Apa salahnya? Aku rasa nggak ada itu dilarang Tuhan Yesus untuk menikah dan nggak disuruh cuman kawin. Tadi kan dilarang untuk menikah dan disuruh cuman kawin. Kurasa Abang berarti salah dengar. Bang, gimana tuh? tidak ada Yesus mengajarkan nikah. Mengajarkan nikah dan Ya, tidak ada. tapi kalau kawin boleh. Kan kawin ada tuh di Bible. Karena kawin itu binatang pun bisa kawin, Bang.
salah gitu bang, jangan, itu udah salah kali tuh. Nah, gini bang, binatang bisa kawin ya tanpa syarat dan ketentuan. Kalau nikah itu ada syarat dan ketentuan. Syaratnya dia harus beragama Islam. Terus dia sudah balik. Terus dia apa? Karena gini kan, sedangkan di ajaran Kristen pun itu dilarang. Nah itu sama dengan kawin tanpa nikah. Di ajaran Kristen itu sangat dilarang berzina. Sangat dilarang berzina. Dan Kan kayak gitu. Dan di ajaran Kristen itu diajarkan harus sekali cuman menikah. Bang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, itu hukum cerai. Kan kayak gitu ya. Jadi kalau sudah nikah tidak boleh lagi. Ya, barang siapa yang berkumpul doang bang, berkumpul, maka dia menjadi satu daging. Mana rukun dan syaratnya mana? Kan kayak gitu. Kalau masalah itu kan semua, kurasa bukan cuma Kristen, Buddha juga ada kayak gitu, Hindu juga ada kayak gitu, bahkan Kalau ngumpul berdua perempuan dan laki-laki jadi satu daging mereka. Kan kayak gitu di Kristen. Nggak ada di Kristen itu syaratnya harus beragama Kristen dua-duanya. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada bang. Nggak ada. Terus di Kristen itu harus ada walinya. Nggak ada juga. itu ada. Untuk nikah itu kan ada juga walinya. Ya, mana aturannya kayak gitu? Ada Yesus ngajarin. Makanya aku bilang, disitulah saya tadi kelemahan saya. Nah, makanya nggak ada. Makanya saya bilang syariatnya itu lebih lengkap dalam agama Islam. Makanya Yesus berkata, apabila roh penghibur itu telah datang, dia akan mengajarimu segala hukum-hukum, kata Yesus. Ya, Tuh. itu tertulis di mana? Di mana ayatnya? Kalau di Alkitab. Oke, saya tampilkan aja ke abang ya. Nih ya. Bentar ya teman-teman. Itu Islam. Nih. Nih bang, Yohanes 16 nomor 13 kita baca dulu ya. Nih. Kita babang nih, Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia datang, kata Yesus, yaitu roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kamu hal yang akan datang. Jadi dia mengajarkan semua hukum-hukum, kata Yesus, orang yang mempunyai roh kebenaran itu. Gimana bang? Ada Yesus ngajarin nikah? Nggak ada. Tapi tadinya kan bukan itu semua ajaran Yesus yang kita baca itu tentang di mana dan apa awalnya dan apa isinya dan apa akhirnya dari ayat. Ya, kan kalaunya Yesus, kata Yesus, dia akan mengajarkan segala hal. Kan kayak gitu. Ikutilah roh kebenaran itu. Karena dia tidak ngomong dari dirinya sendiri, tapi dia ngomong berdasarkan dari yang dia dengar. Masukku gini loh bang. Karena itu kan dari sepenggal, bukan dari kepala sampai akhirnya kita baca. Oh, sama baca aja sampai akhirnya. Apa yang dikatakan Yesus itu? Sama dengan pidato yang isinya kita edit, yang singkatnya aja kita ambil. Apa bang? Nih bang, satu lagi bang, ya, tuh. Nih, ya. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya, betul? Dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepada kamu. Siapa yang punya Roh Kudus? Siapa yang dimaksud penghibur? Siapa?
Yesus Penghibur ya. waktu ngomong kayak gini, Nabi Muhammad itu masih berbentuk roh. Dan rohnya adalah suci. Roh Kudus. Itu ayatnya itu ayat dari mana? Nih. Yohanes kan? Ah, Yohanes. Berarti yang abang bilang tadi siapa yang penghibur? Yang penghibur itu kata Yesus penghibur itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Kata Yesus, dia yang akan mengajarkan cara bersih-bersih, gimana waktu beol, waktu kencing. Dia yang akan mengajarkan masalah nikah. Dia yang akan mengajarkan masalah waris, hukum waris. Dia akan mengajarkan cara berpolitik. Dia akan mengajarkan untuk menjadi pemimpin itu yang adil seperti apa. Dia yang akan mengajarkan ya di dalam aspek kehidupan cara mendidik anak kayak gimana. ajaran Tuhan Yesus tidak ada mengajarkan politik, tapi hanya mengajarkan kebijaksanaan. Ah gitu. Makanya kata Yesus, Yesus mengakui sendiri ajaran dia tidak lengkap. Tapi ketika roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Itulah Nabi kami. Segala aspek kehidupan dari menutup mata dari membuka mata sampai menutup mata itu semuanya diajarkan oleh Nabi gitu. Nah, itu Bang ya. Oke. Aku gimana lah baru apa? Besok kita apa lagi? Boleh.